Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah pria meninggalkan calon istrinya saat akad. Pernikahan yang harusnya menjadi acara paling membahagiakan, nyatanya justru menjadi peristiwa paling menggemparkan hidupku. Mas Aris yang seharusnya melaksanakan ijab kabul tiba-tiba membatalkan pernikahan. Itu pun hanya dengan pesan singkat yang dia kirimkan. Seketika ponsel yang aku pegang terlepas dari genggaman. Bahkan tubuhku limbung dan hampir ambruk jika tanganku tak sigap berpegangan. Kalimat yang dikirimkan calon suamiku seperti gemuruh angin di siang bolong. "Fitri, maafkan aku karena aku tidak bisa meneruskan pernikahan ini." Ternyata menjelang detik-detik pernikahan ini, aku semakin tidak yakin akan perjodohan yang sudah diatur oleh orang tua kita. Mungkin ini terdengar egois, tetapi beruntung aku menyadarinya sebelum terlambat. Maafkan aku, Fitri. Sesak menyerua, air mataku tanpa kompromi berjatuhan menyapu polesan make up yang sudah sejak 1 jam lalu selesai dipoleskan di wajahku. Aku masih berharap ini mimpi atau candaan biasa Mas Aris yang sering dia lakukan untuk mengerjaiku. Aku mengambil ponsel yang jatuh. Lalu aku menelpon kembali Mas Aris. Nomornya berdering tapi tidak diangkat. "Mas, kamu bercanda kan? Kamu tidak mungkin membatalkan pernikahan ini kan?" Kutulis sederet kalimat dengan hati yang sudah tidak karuan. Tangan gemetar dan dunia seolah berhenti berputar. Pesan yang kuketik segera kukirimkan. Centang 2 berwarna biru dengan artian dia sudah membacanya. Tapi tidak ada balasan. Lalu aku kembali menghubunginya. Panggilan telepon tersambung, tapi kembali seperti tadi, tidak ada yang mengangkatnya. Kenapa jadi seperti ini? Pernikahan indah yang selama ini kubayangkan seketika hancur. Mas Aris calon suamiku dengan tega mengirimkan sederet kalimat melalui pesan WhatsApp untuk membatalkan pernikahan ini. Dan yang lebih parahnya, pada detik-detik terakhir menjelang acara. Entah apa alasannya, aku pun tidak mengerti. Aku menggigit bibir bawaku agar tidak menjerit. Ku tepuk-tepuk dada yang terasa sangat sesak. Bukan hanya perasaanku yang hancur, tetapi juga kehormatan orang tuaku yang menjadi taruhannya. Aku merayap dan terduduk lemas di tepi ranjang. Ranjang pengantin yang sudah dihiasi indah dengan segala macam dekorasi pengantin, yang mana justru seperti olok-olok yang menertawakan nasibku. Ranjang pengantin untuk kita malam ini, ku ketik kembali sederet kalimat meminta penjelasan dari Mas Aris, tentunya dengan hati berharap jika dirinya hanya bercanda dan semua akan baik-baik saja. "Mas, kenapa seperti ini? Bagaimana orang tua kita menanggung malu atas semua kekacauan yang telah kamu lakukan?" Dengan tangan gemetar aku menulis pesan di WhatsApp. Namun pesanku hanya centang hitam 2 dan tidak ada balasan setelahnya. Di saat perasaanku tak karuan, tiba-tiba terdengar suara derit pintu kamar yang terbuka. Bersamaan dengan itu muncul Mbak Dewi, anak dari Pak Deromi sekaligus sepupu dekatku. Sebenarnya sejak tadi dia menemaniku di sini, hanya saja dia pergi sebentar
untuk mengambil minuman. Dan ketika dia kembali, suasana hatiku sudah sekacau ini. "Kamu kenapa menangis, Fit? Cepat hubungi calon suamimu. Penghulunya sudah datang loh," ujar Mbak Dewi sedikit terkejut. Dia tampak panik melihat aku yang sesenggukan. Mendengar perkataan hatiku mencelau seketika. Bagaimana aku menjelaskan semua ini pada orang tua? Bagaimana nasib keluargaku jika calon suamiku benar-benar tidak datang? Aku mengangkat wajah dan menatap Mbak Dewi. "Mbak, Mas Aris tidak jadi datang," ucapku lirih sambil menatap kosong ke depan. "Kamu jangan bercanda. Ini bukan saatnya bersikap seperti itu," ujar Mbak Dewi yang semakin tidak percaya dengan ucapanku. Aku hanya bisa menggeleng lemas. Bahkan air mataku sudah tidak bisa berhenti untuk terus berjatuhan. "Mbak, bisa tolong panggilkan mamaku ke sini?" ucapku sambil melirik sekilas ke arah Mbak Dewi yang masih mematung. "Iya, aku akan segera panggilkan mamahmu. Kamu di sini saja dulu sambil menenangkan diri ya," ucapnya dengan rasa iba. Kemudian segera pergi mencari mamaku. Tidak berapa lama kemudian pintu kamar kembali terbuka. Tampak wajah mama yang sudah pucat pasi. Mungkin dia sudah mendengar berita hilangnya Mas Aris dari Mbak Dewi. Kemudian di belakang mama menyusul papa dan Putri, saudara kembarku. "Ada apa dengan Aris?" Mamaku memburu dan segera duduk di sisiku. Matanya intens menatapku. Sorotnya penuh dengan kekhawatiran. "Mas Aris membatalkan pernikahan ini, Mah," ucapku lesu. Aku langsung memeluk mama dengan sangat erat. Isak yang sejak tadi kutahan kini tumpah membasahi kerudungnya. Mama merangkulku erat, seolah hendak menguatkan jiwa yang rapuh ini. Papa mencoba telepon orang tuanya Mas Aris. "Kita tidak bisa diam saja seperti ini," ucap Putri dengan nada kesal. Aku mengangkat kepala dan menatap wajah mama yang berkaca-kaca. Kemudian melirik sekilas pada papa dan saudara kembarku Putri. Kemudian Putri berjalan gontai dan duduk di sebelahku. Lalu tanpa permisi, dia mengambil ponsel dan memeriksa kolom obrolanku. Kebiasaan buruknya yang bisa memicu pertengkaran kami selama ini. Namun kali ini kubiarkan saja. Aku sedang tidak punya tenaga untuk berdebat dengannya. Giginya tampak gemelutuk menahan kesal. Mungkin dia sedang membaca pesan dari Mas Aris. Berkali-kali Putri meninju kasur tempat kami duduk. Tangannya mengepal dan nafasnya naik turun. Orang tuanya Aris juga tidak bisa dihubungi. Kudengar papa berungkap tanpa semangat. "Tapi kita harus segera mendapatkan konfirmasi yang jelas dari mereka agar kita bisa mengambil keputusan selanjutnya. Coba papa hubungi kerabat mereka. Mungkin saja ada yang tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi," pinta mama dengan memelukku sambil mengusap punggung aku. Tampak papa kembali sibuk menghubungi beberapa orang. Dan segera beberapa menit akhirnya ada yang mengangkat teleponnya. Tatapan teduhnya kini berubah kilatan marah. Berkali-kali tampak papa menenangkan diri untuk menguasai emosi. Benar, Aris menghilang. Ibunya bahkan tengah pingsan sekarang dan sedang dibawa ke rumah sakit. Barusan Surya, pamannya Aris, yang mengangkat telepon, ucap papa sambil menatap kami bergantian. Lalu kita harus bagaimana? Ku dengar lirih suara mama.
Sementara aku masih terisak dan mencoba menetralkan suasana hati yang sedang kacau berantakan. Sepertinya terpaksa kita harus membubarkan acara pernikahan ini, ujar papa sambil menarik nafas panjang. Jangan, Pak. Pernikahan ini harus tetap berlanjut. Aku yakin ada orang yang sengaja ingin mempermalukan wajah keluarga kita. Kalian tunggu dulu di sini ya. Aku akan segera mencari solusinya, ucap Putri dengan nada percaya diri. Tanpa menunggu persetujuan kami, dia berlalu meninggalkan kamar. Langkahnya yang sangat yakin dan tergesa-gesa menyisakan aku, mama, dan papa yang masing-masing terdiam. Kami hanya bisa mencoba menenangkan diri dan saling mendukung satu sama lain. Hingga 1 jam pun berlalu dan keadaan semakin rumit. Tok 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 tok. Lalu tampak BAC datang dengan wajah pucat. Pak, Bu, apa benar acaranya mau dibubarkan? Tanyanya tampak panik. Kata siapa, Bi? Mama mengangkat wajahnya dan bertanya dengan wajah serius. Itu di luar, Neng Dewi sedang menyuruh semua tamu agar pulang. Katanya calon pengantin prianya tidak jadi datang. Apa benar jadi seperti itu? Tanyanya. Belum sempat Mama menjawab, tiba-tiba Putri muncul dan memotong pembicaraan. Siapa yang mengatakan mempelai prianya tidak datang? Ini calon mempelai prianya. Ada bersama saya, Bi. Tolong tahan para tamu untuk tidak pulang dulu ya, Bi. Acara akan segera dilanjutkan. Suara berita Putri berhasil membuat BAC tertegun. Kami semua menoleh tetapi belum bisa melihatnya datang bersama siapa. Karena BAC berdiri di ambang pintu. BAC menggeser tubuhnya. Seketika mata kami menatap pada sosok pria yang berdiri mematung di samping Putri. Akri, gumamku dalam dada. Lelaki dengan wajah dingin itu berdiri dan menatap ke arah kami. Akri akan segera menikahi Fitri. Aku sudah berbicara dengannya, ucap Putri yakin. Papa dan Mama saling bertukar pandang. Sementara aku hanya bisa mematung ketika mendengar pertanyaan tersebut. Perasaanku semakin tidak karuan. Entah harus bahagia atau sedih, semua ini sungguh di luar rencana. Nah Akri, apa benar? Apa kamu yakin akan mengambil alih tanggung jawab ini? Papaku bertanya pada lelaki berwajah dingin itu. Akri pun mengangguk yakin. Aku juga tidak tahu apa yang menjadi alasannya tiba-tiba bersedia menggantikan posisi calon suamiku. Fitri, Papa serahkan padamu keputusan ini. Papa tidak mungkin memaksa pernikahan ini. Kalau kamu sendiri merasa tidak yakin, Papa lebih baik menanggung malu daripada membuat rumah tanggamu tidak bahagia nantinya, ujar Papa tenang. Namun aku menangkap tatapan penuh harap dari sorot matanya. Aku sangat mengerti, seperti ada harapan Papa saat ini. Namun memutuskan menerima semua perubahan ini dalam hitungan detik membuat aku tidak bisa berpikir jernih. Fitri, pikirkan dulu baik-baik. Ini adalah pilihanmu yang akan menentukan kehidupanmu ke depannya. Mamah juga akan menyerahkan semua ini padamu. Mamahku berucap lirih kepadaku. Fitri, tolong jangan buat nama baik Mama dan Papa tercoret. Mungkin
Ini cara Allah mendatangkan jodoh padamu yang sebenarnya, ucap Putri meyakinkan. Tapi aku belum mengenal Akri lebih jauh. Tapi kalau nanti Mas Aris datang bagaimana? Tanyaku bimbang. Sudahlah, Aris itu pria brengsek. Dia tidak pantas bersanding denganmu. Dan kamu tahu, baru saja aku mendapat kiriman sebuah foto yang pasti akan membuatmu berubah pikiran. Putri berjalan mendekat. Dia membuka galeri ponselnya dan ditunjukkannya padaku. Hatiku seolah terbentur benda keras. Betapa terkejutnya aku melihat foto calon suamiku tengah berciuman mesra dengan Mbak Dewi di sebuah ruang karaoke. Ada apa ini sebenarnya? Ternyata sepupuku yang selama ini dekat denganku memiliki hubungan istimewa dengan calon suamiku. Dari mana kamu mendapatkan foto itu? Tanyaku pada Fitri. Itu bukan urusanmu. Intinya Allah masih sayang padamu. Dia menyelamatkanmu menjelang detik-detik ikatan sakral itu terjadi, ucap Putri. Belum sempat aku menanggapi pernyataan Putri, tiba-tiba salah satu panitia datang. Panitia tersebut menanyakan soal keberlangsungan acara ini. Aku pun lantas menatap lelaki pilihan saudaraku. Lalu aku mengumpulkan tenaga untuk berdiri tegak dan berkata penuh penekanan. Kita lanjutkan saja, Pak. Saya dan calon suami saya sudah siap, ucapku yakin. Mendengar pernyataanku, Mama langsung memegangi lenganku. Akhirnya Papa, Putri, dan Akri meninggalkan berdua bersama Mama. Mereka bersama menuju aula untuk melaksanakan ijab kabul. Sementara aku menunggunya di sini dengan hati yang hancur lebur. Sebenarnya aku belum mengenal Akri sama sekali. Bahkan selama ini aku hanya pernah bertemu dengannya 2 kali. Itu pun karena Putri. Dia adalah teman sekelas Putri. Karena aku dan saudara kembarku itu bersekolah di sekolah yang berbeda, jadi aku tidak begitu mengenal teman-temannya di sekolah. Aku mengenal Akri sebatas sahabat dekat Putri. Aku sama sekali belum tahu latar belakang keluarganya, sifat dan kebiasaannya. Bahkan nama lengkapnya sekalipun aku tidak tahu. Namun aku percaya pada Putri. Meskipun kami seringkali bertengkar, tetapi dia selalu tulus membantuku. Dan aku yakin dia tak akan sembarangan memilihkan pasangan untukku. Tidak lama kemudian pintu diketuk menandakan waktuku sudah tiba. Lalu aku berjalan keluar, dijemput oleh panitia yang mengabarkan kalau akad sudah selesai. Ada linangan air mata yang menetes pada sudut mata Mama. Namun aku harus tampak bahagia di hadapan semua orang. Setelah acara sungkeman, tiba-tiba suara lantang terdengar dari pintu depan. Fitri, siapa lelaki itu? Kenapa kamu tidak menungguku? Ucap seseorang yang membuat mata kami membelalak. Ternyata dia adalah Aris yang datang dengan wajah tampak bersimbah keringat kelelahan. Saya yang harusnya menikah dengan Fitri. Siapa lelaki itu? Tanyanya seraya berlari ke arah meja akad. Semua orang dibuat bingung, terlebih aku. Kenapa dia tiba-tiba muncul setelah berjam-jam lalu hilang dan membuat keadaan kacau balau. Dengan nafas terengah-engah, Mas Aris mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sejak pagi tadi, dirinya ditipu oleh segerombolan orang yang tidak dia kenal. Awalnya mereka mengatakan bahwa telah menculikku dan meminta Mas Aris untuk datang seorang diri. Setelah memenuhi permintaan mereka,
Barulah dia sadar ternyata dirinya tengah ditipu. Bahkan ponselnya diambil dan dia dibuat tidak sadarkan diri. Hingga setelah beberapa jam, akhirnya Mas Ari siuman dan mendapati dirinya tengah berada di pinggiran sungai. Setelah itu, barulah dia mencoba berbagai cara untuk segera hadir di acara pernikahannya. Mendengar penjelasan itu sedikit membuatku iba padanya. Ternyata semua kekacauan ini bukan ulahnya. Dia hanyalah menjadi korban. Namun mengingat foto yang aku lihat di ponsel Putri dan kenyataan bahwa aku telah resmi menjadi istri Akri, tidak bisa membuatku kembali memilih Mas Aris. Nasi sudah menjadi bubur dan aku lebih memilih untuk melepaskannya walaupun hatiku masih teriris.